warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para alim ulama serta para kiai yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku Fatayat NU yang berbahagia, alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali di bulan suci, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, yakni bulan suci Ramadan di tahun ini. Karena itu sepatutnya kita memanjatkan syukur kita yang tiada tara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, berbicara tentang puasa, ada beberapa hal tentunya yang harus kita ketahui. Di antaranya syarat berpuasa, hukum berpuasa, satu lagi ada perkara yang bisa menghapus dosa. Ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Apa itu, sahabat? Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsatu asya' tuhitu as-sawm al-kadhib al-ghibah an-namimah wal yamin wal ghamus wan nadru bisyahwat. Ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Yang pertama adalah berbohong. Berbohong ini artinya kita berkata yang tidak sesungguhnya. Berbohong juga bisa dilakukan di dunia nyata ketika kita bertemu dengan seseorang maupun di dunia maya lewat HP yang kita pegang. Bisa juga berbohong dalam bentuk menyebarkan berita-berita hoax yang belum tentu benar kebenarannya. Berbohong akan bisa turun atau beruntun kepada beberapa orang, bahkan ke semua yang membaca berita bohong yang kita sebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ghibah. Ghibah artinya membicarakan keburukan orang lain. Ghibah juga bisa dilakukan di dunia nyata dan bisa dilakukan di dunia maya. Membicarakan keburukan orang lain. Dan dalam bahasa Jawa, ghibah diberi nama rasani orang lain. Bahkan ghibah tidak hanya bersumber dari lisan, tapi bisa juga bersumber dari pemikiran kita, apa yang kita baca, apa yang kita tuangkan di dalam media yang nantinya kita membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain lewat pesan-pesan yang kita kirim. Mulut bisa diam, tapi jika jemari kita terus membicarakan keburukan orang lain, apalagi di bulan puasa, itu bisa menghapus pahala puasa. Kemudian sahabat-sahabat, yang ketiga adalah adu domba. Adu domba ini artinya merusak hubungan orang lain.
merusak hubungan orang lain, berbicara yang tidak sesungguhnya pada satu orang ke orang lain dengan bermaksud agar orang tersebut terjadi perselisihan antara orang yang kita bicarakan di dalam satu pihak bertentangan dengan orang yang kita bicarakan di pihak lain. Itu namanya adu domba. Bisa juga adu domba ini terjadi pada orang-orang yang bermuka dua. Bermuka dua artinya di sisi lain kita baik tapi menjerumuskan, di sisi lain dengan teman lain kita baik tapi juga menjerumuskan. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah adu domba yang nantinya ketika kita lakukan bisa menghapus pahala puasa kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sumpah palsu, sumpah berjanji tapi tidak dilakukan, atau berpura-pura sumpah hanya untuk niatan tertentu, atau berbohong pada diri sendiri, bahkan bisa juga berbohong kepada Allah. Itu juga bisa menghapus pahala puasa. Kemudian sahabat-sahabat, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah memandang dengan syahwat. Bulan puasa kita harus menjaga diri kita dari lapar, dahaga, tapi juga menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, di antaranya memandang dengan syahwat. Ini juga bisa dilakukan di dunia nyata ketika kita bertemu dengan seseorang atau bertemu dengan orang lain yang kita senangi dan memandangnya dengan penuh syahwat. Bisa juga lewat media, medsos yang kita lihat, atau sesuatu yang kita unduh, kita tonton di media-media yang akhirnya bisa menimbulkan syahwat. Nah, itu juga bisa menghapus pahala puasa. Menghapus pahala puasa artinya bagaimana? Menghapus pahala puasa, kita berpuasa mungkin sah, tapi pada kenyataannya kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala apapun dari yang kita lakukan. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang berbahagia, mari kita berhati-hati dalam bertindak, dalam bergaul, dalam berucap, dalam segala hal di saat bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai puasa yang kita lakukan sia-sia, tidak mendapatkan apapun, bahkan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, kita lihat dari diri kita masing-masing, kita introspeksi, kita lihat, kemudian kita perbaiki apa yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan merupakan puasa yang sia-sia, tapi puasa yang bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kata, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.